Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya atas nama Yohanes Manu dan teman saya Daniel Pati Berile. Saya Ceri Heno. Saya Katarina Dewi. Saya Serliana Len. Saya Maria Gual. Nama lengkap saya Ermelinda Sanur. Nama saya Anis Bui. dan kami akan mempresentasikan dengan pembicara pertama yaitu Kakak Ernest Boy. Baik, yang pertama pengendalian harga pokok minuman. Fungsi terkait pengendalian harga pokok minuman. Minuman atau beverage pada umumnya merupakan zat cair yang dapat dikonsumsi manusia. Selain menghilangkan dahaga, beberapa minuman juga memiliki fungsi sebagai penambah kesehatan. Pengendalian harga pokok minuman merupakan salah satu fungsi pengendalian untuk memastikan biaya yang terserap dalam harga pokok minuman sesuai dengan ukuran baku yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Yang berikut pengendalian fungsi pembelian. Pengendalian fungsi pembelian meliputi beberapa proses antara lain. Yang pertama, memiliki supplier minuman yang memenuhi kriteria yang ditentukan hotel. Yang kedua, melakukan transaksi pembelian. Fungsi pembelian merupakan fungsi pertama yang mengendalikan harga pokok minuman. Yang berikut, memantau transaksi pembelian. Yang berikut, memantau harga minuman secara berkala. Yang terakhir, mengevaluasi kinerja rekanan secara berkala. Jenis-jenis minuman yang umumnya dibeli oleh usaha hotel dan restoran antara lain minuman non-alkohol dan minuman beralkohol. Baik, selanjutnya di sini ada 4 fungsi pengendalian fungsi penerimaan. Yang pertama, memastikan semua penerimaan kas dicatat dan disetorkan dengan benar. Yang kedua, memisahkan fungsi penerimaan, pencatatan dan penyimpanan uang untuk meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan. Yang ketiga, melakukan verifikasi dan otorisasi. Yang keempat, menyimpan dengan aman dokumen dan catat terkait penerimaan kas. Yang berikut ada pengendalian harga pokok keuangan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, laporan pengendalian harga pokok keuangan meliputi analisis varian antara harga pokok, aktual dan anggaran. Yang berikut ada penelahan komponen-komponen harga pokok atau bahan baku dan tenaga kerja. Yang ketiga ada pengendalian fungsi penyimpanan dan pengeluaran. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, fokus utama pengendalian ini adalah memisahkan fungsi penyimpanan, pengeluaran dan pencatatan kas atau bank, menetapkan otorisasi yang jelas atas setiap pengeluaran kas. Yang berikut, melakukan verifikasi rutin atas saldo kas atau bank. Yang berikut ada menjaga keamanan fisik atau kas dan serta kas perusahaan. Sekian. Yang berikut ada pengendalian fungsi penyimpanan dan pengeluaran. Bahan baku minuman yang telah diterima hotel dari supplier membutuhkan tempat yang sesuai agar dapat tahan lama dan terjaga kualitasnya. Semua jenis minuman membutuhkan alat kontrol untuk mengetahui beberapa jumlah barang yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengendalian keluar masuknya barang ini disebut dengan kartu barang. Pada minuman beralkohol dibutuhkan tanda khusus seperti stempel atau cap hotel sebagai pembeda dengan minuman non-alkohol untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan dan proses produksi. Tanda khusus dapat digunakan juga sebagai alat pengendalian agar bartender hanya menjual minuman yang ada dan disediakan di hotel atau restoran. Pengeluaran persediaan minuman dari gudang hanya dilakukan apabila ada permintaan dari departemen terkait seperti bar dan restoran. Teknik pengeluaran persediaan minuman dari gudang dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu adanya permintaan barang dengan dokumen formulir, permintaan barang dari gudang. Dokumen formulir ditandatangani petugas yang berwenang di bar seperti manajer dan asisten manajer. Yang berikut khusus minuman ringan dan bir disertai dengan jumlah botol kosong dan tempat botol sesuai jumlah di formulir permintaan barang di gudang. Yang berikut menyertakan data botol kosong dan tempat botol sesuai dengan jumlah permintaan minuman pada dokumen formulir permintaan barang gudang untuk pengendalian peredaran botol dan tempat.
Yang berikut pengendalian fungsi produksi bahan. Pengendalian fungsi produksi terkait dengan tugas dan tanggung jawab bagian bar untuk penyiapan minuman dengan harga pokok sesuai produksi minuman yang dilakukan. Yang berikut pengendalian aktivitas penjualan. Dengan adanya pengendalian aktivitas penjualan minuman, maka hotel atau restoran dapat mengetahui apakah target presentasi harga pokok penjualan minuman dapat tercapai atau menyembuh pengendalian aktivitas penjualan dapat berjalan dengan baik. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu perhitungan harga pokok minuman. Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai standar dalam membentuk harga pokok minuman, yaitu yang pertama, takaran baku minuman. Takaran baku minuman adalah takaran yang seharusnya diberikan kepada pelanggan setiap kali melakukan pemesanan terhadap satu porsi minuman. Takaran baku minuman hanya dikhususkan pada minuman beralkohol yang mempunyai merek tertentu. Yang berikut, resep baku minuman. Resep baku minuman merupakan pedoman bagi bartender dalam meracik sebuah jenis minuman. Yang berikut, harga baku minuman merupakan harga pokok baku yang seharusnya terjadi dalam proses produksi minuman berdasarkan takaran baku dan resep baku minuman yang ditetapkan. Yang berikut, dengan adanya takaran baku, resep baku dan harga pokok baku akan lebih memudahkan cost control dalam mengendalikan efektivitas dan efisiensi produksi dan penjualan minuman. Selanjutnya kita akan masuk pada kalkulasi harga pokok minuman. Metode penentuan harga pokok minuman terdiri dari yang pertama ada minuman ringan, bir, dan anggur. Kita dapat menghitung jumlah botol kosong dikalikan dengan harga pokok per botol. Yang berikut minuman keras. Kita dapat menghitung selisih antara volume penuh dengan volume yang tersisa dalam botol. Mengurangi dengan mengalihkan volume terjual dengan harga pokok per porsi. Yang berikut kita masuk pada pengendalian harga pokok minuman. Nah, kita dapat merumuskan dengan harga pokok minuman yang dikonsumsi sama dengan persediaan minuman awal ditambah dengan penerimaan minuman dari gudang kurang persediaan minuman akhir. Yang berikut kalkulasi rincian persediaan akhir. Ada jenis-jenis minuman dengan jumlah dari persediaan awal. Jadi pengendalian harga pokok minuman di bar dapat didasarkan pada kalkulasi perhitungan secara fisik persediaan yang ada di bar ditambah penerimaan persediaan dari gudang dan hasil perhitungan akhir. Rekonsiliasi persediaan dan harga pokok minuman. Kalkulasi jumlah persediaan dan harga pokok minuman akhirnya dilakukan dengan perhitungan secara fisik dan melaporkannya dalam dokumen laporan biasa disebut dengan laporan rekonsiliasi harga pokok minuman. Nah, dengan laporan ini manajemen dan cost control dapat mengendalikan jumlah dan harga pokok persediaan. Kalkulasi harga pokok minuman dilakukan secara berkala yang disusun setiap minggu atau sebelum laporan untuk pemakaian internal sebelum menyusun laporan akhir yang akan dapat digunakan untuk beberapa pihak baik internal dan eksternal. Untuk melanjutkannya ada 5 tahap, yaitu harga pokok minuman yang diserap untuk keperluan minum karyawan dan harga pokok makanan untuk bagian bar, harga pokok minuman untuk promosi, serta harga pokok minuman untuk tujuan administrasi dan umum. Kalkulasi harga pokok persediaan minuman terjual dalam satu hotel dapat diilustrasikan dalam tabel berikut. Untuk informasi penyesuaian yang diperoleh oleh hotel dalam waktu 1 bulan per 30 Juni 2020 diperoleh informasi-informasi sebagai berikut, yaitu berdasarkan informasi tersebut hotel dapat membuat persediaan minuman dengan menyusun catatan seperti ilustrasi pada tabel berikut.
presentasi harga pokok minuman dapat dinyatakan dalam rumus cost of beverage sama dengan pemakaian bahan baku untuk minuman per penjualan minuman kali 100%. Lalu dalam perhitungan pemakaian bahan baku, minuman dapat diperoleh dengan rumus bahan baku minuman sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bahan baku dikurangi hasil stok opnam. Akhir bulan dikurangi komplement. Di mana persediaan awal sendiri di mana persediaan awal sendiri bisa didapatkan dari berbagi respon atau hasil stok opnam juga diperoleh dari persediaan akhir di bar atau restoran, dan komplement sendiri diperoleh dari suguhan minuman atau welcome drink. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti